Punya performa yang cepat dengan daya yang efisien, serta dukungan untuk jaringan 5G, chipset Snapdragon 870 menjadi chipset yang cukup baik untuk gaming, khususnya mobile gaming. Chipset ini pun sering banget dipakai di smartphone lini gaming ataupun flagship killer. Meskipun secara data hampir sama dengan Snapdragon 8615, namun clock speednya sedikit lebih cepat. Maka dari itu, nih dia buatin untuk kamu yang mau beli HP rasa spek dewa, tapi dengan harga yang masih terjangkau. Di daftar pertama ada Poco F3. Smartphone ini pertama kali dirilis sekitar 2 tahun lalu, tepatnya bulan Maret tahun 2021. Smartphone yang emang ditargetkan untuk konsumen menengah ke atas ini membawa beberapa spesifikasi kelas HP flagship. Misalnya, udah pakai prosesor Snapdragon 870 dengan pilihan RAM yang cukup besar, 6GB sampai 8GB. Poco F3 juga dapat menjalankan multitasking dan game berat dengan lancar. Bahkan, kamu bisa membuka banyak aplikasi sekaligus tanpa takut smartphone-mu akan melambat. Selain itu, Poco F3 juga sudah dilengkapi dengan layar AMOLED 120Hz. Layar ini akan memberikan pengalaman visual yang sangat baik, ditambah udah ada teknologi HDR10+ di layarnya. Jadinya layarnya akan lebih kaya akan warna dengan detail dan tajam. Bahkan ketika kamu menonton video atau memainkan game, kamu tidak akan merasakan ada blur di layar ya. Cuma tetap ya, nggak ada HP yang sempurna. Salah satu kekurangan Poco F3 adalah kapasitas baterai yang cukup kecil. Dengan kapasitas 4520 mAh, kamu mungkin perlu membawa power bank atau charger pas lagi di luar. Lalu kamera Poco F3 mungkin tidak sebaik smartphone lain yang ada di kelasnya. Cuma kamu masih bisa mendapatkan hasil foto yang cukup baik dengan kamera belakang 48MP untuk main kamera dan dua kamera lain berukuran 8MP plus 5MP. Kemudian untuk kamera depan berukuran 20MP. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Di daftar kedua datang dari brand Realme, yaitu Realme GT Neo 3T. Smartphone gaming kelas mid-range milik Realme ini memiliki teknologi pengisian cepat 80W Super Dart Charge yang bisa mengisi baterai 50% hanya dalam waktu 12 menit. Selain itu, berkat chipset Snapdragon 870 5G yang sudah mendukung Wi-Fi 6, memainkan game sekelas Genshin Impact selama 30 menit dengan settingan grafis medium dan frame rate 60fps, baterainya hanya berkurang 9% dari 48% menjadi 39%. Selama bermain pun, Realme gak ngerasa ada kendala dalam soal performa ataupun grafisnya. Mungkin hal ini bisa terjadi berkat layar AMOLED seluas 6,62 inci Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz. Dalam penggunaan sehari-hari, penggunaan baterai pada saat main game pun tetap stabil dan baterainya tahan lama. HP ini juga dilengkapi dengan fitur Stainless Steel Vapor Cooling System Plus untuk mengurangi suhu hingga 18 derajat Celcius dan meningkatkan efisiensi kinerja sebesar 20%. Eits, nggak cuma itu aja, Realme GT Neo 3T juga memiliki dual stereo speaker bersertifikasi Dolby Atmos yang menghasilkan suara yang jernih dan kencang saat digunakan untuk menonton film atau mendengarkan musik. Nah, buat kekurangannya, Realme GT Neo 3T tidak dilengkapi dengan sertifikasi perlindungan tahan air dan debu. Jadi, kalian perlu lebih hati-hati waktu pakai HP ini. Dan Realme GT Neo 3T juga tidak punya lubang audio jack 3,5 mili. Sayang banget ya, jadi nggak bisa main sambil di-charge deh. Padahal ini kan HP gaming ya. Nah, untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Selanjutnya ada Poco F4. Seharusnya sih smartphone ini lebih baik ya dibanding Poco F3, cuma sayangnya peningkatannya nggak terlalu menonjol. Hanya ada pada bagian kamera, sertifikasi layar, dan dalam hal pengecasan. Karena di Poco F4 sudah menggunakan kamera utama beresolusi 64MP, sedangkan di Poco F3 hanya menggunakan resolusi 48MP. Seharusnya dalam segi hasil foto, Poco F4 lebih baik ya dibandingkan Poco F3. Kemudian layarnya juga sudah memiliki sertifikasi Dolby Vision yang memberikan rentang warna, kontras, dan pencahayaan yang lebih akurat daripada HDR standar. Layarnya juga sudah AMOLED 120Hz dengan resolusi FHD+, dan memberikan tampilan yang sangat jernih dan responsif. Dan untuk soal pengecasan, Poco F4 sudah dibekali dengan teknologi pengecasan cepat 67W yang katanya bisa terisi full 100% hanya dalam waktu 30-40 menitan aja. Cuma emang secara kapasitas baterai sedikit lebih menurun ya dibanding Poco F3 karena kapasitasnya cuma 4500 mAh. Nah, untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut.
Next datang dari brand Vivo, yaitu Vivo X60. Smartphone ini cukup menarik perhatian karena menggunakan Snapdragon 870 serta sudah memiliki RAM 8GB yang bisa diperluas menjadi 11GB. Untuk internal storage-nya sebesar 128GB. Waktu Bang Bewok nge-review HP ini dan ngetes Antutunya, hasil skor yang didapatkan adalah 628.280 poin. Sedikit lebih rendah dari kembarannya. Tapi menurut Bang Bewok, kalau skor tersebut sudah cukup tinggi dan sejajar dengan flagship smartphone lain pada masanya. Saat digunakan untuk bermain game berat seperti PUBG Mobile, kualitas gambarnya terlihat baik. Settingan smooth extreme-nya bisa membantu memperbaiki pengalaman saat gameplay. Cuman sayangnya pas bermain Mobile Legends, settingan cuman ada di grafik high. Terus Bang Bewok juga coba main Genshin Impact di settingan highest 60 fps. Detailnya terasa tajam, tetapi sedikit patah-patah dan back covernya agak panas. Nah, baiknya sih main Genshin Impact di settingan default 30 fps biar lebih lancar ya. Kalau buat kualitas kamera sih nggak perlu diraguin ya. Udah co-engineered dengan Zeiss Imaging System, sehingga hasilnya diharapkan lebih baik. Kamera belakangnya pun terdiri dari 3 kamera dengan konfigurasi yang sama persis dengan Vivo X60 Pro, yaitu 48MP main kamera, 13MP portrait kamera, dan 13MP super wide angle kamera. Selain bagian performa dan kamera yang oke, desainnya juga terasa enak banget digenggam. Vivo X60 meneruskan desain yang sama persis dengan pendahulunya, yaitu Vivo X50 series. HP ini juga ringan dan tipis dengan berat 176 gram dan ketebalan 7,36mm. Frame bodinya yang bermaterialkan aluminium membuat desain Vivo X60 semakin terlihat premium. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ya. Di daftar selanjutnya ada Black Shark 4. Buat kamu yang belum tahu HP-nya kayak gimana, Bang Bewok udah pernah review loh. Bisa diklik card di pojok kanan atas. Mungkin nih dia mau kasih tahu sedikit aja soal jeroannya di sini. Kalau Black Shark 4 udah pakai Snapdragon 870 yang sudah support 5G dan juga sudah dibekali GPU Adreno 650 yang akan ngasih kalian pengalaman waktu ngegame pakai HP ini. Doi punya RAM 8GB dengan memori penyimpanan 128GB yang bisa kalian manfaatin untuk nyimpen game-game favorit kalian. Nih dia juga mau sharing gimana pengalaman Bang Bewok nyoba Black Shark 4 buat main beberapa game. Waktu main PUBG, Black Shark 4 bisa jalanin dengan lancar tanpa adanya frame drop. Waktu itu sih pakai settingan HDR Extreme, tapi doi juga bisa loh ada di grafis Ultra HD. Dan pas main Mobile Legends, nih dia yakin kalian pasti pada jadi fast hand deh. Soalnya layarnya sensitif, tanpa delay. Doi juga nggak ngalamin frame drop waktu saat war. Bang Bewok juga bilang kalau yang paling menarik dari Black Shark 4 tuh waktu pengisian dayanya. Dia bisa ngecas cepet 0-100% hanya dalam waktu 17 menit aja. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ya. Pada urutan selanjutnya, terdapat ponsel Realme GT Neo 2. Dirilis pada tahun 2021 dan masih sangat diminati, bahkan digadang-gadang HP ini langka karena banyak peminatnya. Bahkan harganya masih kuat dan cukup lumayan mahal untuk HP keluaran 2021. Kenapa ya bisa mahal? Biar nih dia jelasin deh. Soalnya, smartphone ini sudah dilengkapi dengan chipset Snapdragon 870 5G yang diproduksi dengan teknologi fabrikasi 7 nanometer dan tersedia dalam 2 varian memori, yaitu 8/128GB dan 12/256GB. Kehadiran chipset ini memberikan pengalaman gaming yang lebih baik dan lebih nyaman. Selain itu, ponsel ini memiliki desain yang ramping dan populer di kalangan anak muda saat ini. Untuk bobotnya kurang dari 200 gram dan ketebalannya hanya 8,6mm. Realme GT Neo 2 pun memiliki layar AMOLED E4 display berukuran 6,62 inci dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate 120Hz. Tingkat kecerahannya mencapai 1300 nits dan touch sampling rate mencapai 600 Hz. Selain itu, ponsel ini juga dilengkapi dengan baterai berkapasitas 4300 mAh dan teknologi 65 watt Super Dart Charge yang memungkinkan pengisian daya penuh hanya dalam waktu 36 menit. Doi juga punya 3 kamera di bagian belakang, yaitu kamera utama 64MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP, serta satu kamera selfie 16MP di bagian depan. Untuk spesifikasi dan harga, cek di scene berikut ya. Nah, sebelum masuk ke informasi terakhir, nih dia mau ingetin kalau jangan sampai lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook. Kalian juga boleh kok buat request video, tulis ya di kolom komentar.
Dan di daftar terakhir ada Oppo Reno 6 Pro 5G. Salah satu hal yang paling menarik adalah layarnya yang dilengkapi dengan layar 3D curved display berukuran 6,5 inci dengan panel layar AMOLED serta refresh rate 90Hz dan touch sampling rate hingga 180Hz, sehingga memberikan pengalaman menonton video dan bermain game yang nyaman. Selain itu, HP ini juga memiliki speaker stereo yang membuat pengalaman multimedia seperti bermain game atau mendengarkan lagu semakin menyenangkan. Secara performa, HP ini juga patut dipertimbangkan karena didukung oleh chipset Snapdragon 870 dari Qualcomm yang bekerja sama dengan prosesor octa-core dengan clock speed hingga 3,2 GHz. Selain itu, HP ini juga memiliki dua pilihan storage yang besar, yaitu 8/128 GB dan 12/256 GB, yang memungkinkan para pengguna untuk menyimpan banyak aplikasi, file, dan game berat tanpa khawatir akan membuat HP menjadi lambat. Oppo Reno 6 Pro 5G mampu memainkan game seperti PUBG Mobile, Mobile Legends, dan Genshin Impact dalam keadaan lancar tanpa adanya masalah seperti lag atau frame drop. Untuk baterainya memiliki kapasitas 4500 mAh dan mendukung teknologi SuperVOOC 2.0 65 watt, sehingga baterai bisa bertahan sepanjang hari dan dapat diisi penuh hanya dalam waktu setengah jam. Buat kamu yang tertarik, spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di sini berikut ya. Sekalian ide pamit, cobalah!